Halo kelas Anyong. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai mengolah data menggunakan rumus logika. Oke. Kita lanjut saja ke materinya karena ini merupakan materi sambungan dari fungsi semi absolut dan absolut pada pertemuan sebelumnya, ya. Ini semi absolut, ini absolut, dan sekarang fungsi logika yang akan kita pelajari adalah fungsi if dan and or, ya. Oke. Apakah itu yang disebut dengan logika if? Nah, fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Nah, fungsi logika yang akan kita pelajari itu if dan or. Jadi setiap jika kita ingin menggunakan fungsi logika, maka harus ada pernyataannya dulu, baru kita bisa menuliskan pernyataan tersebut dalam sebuah rumus, begitu. Jadi setiap pernyataan kita masukkan satu persatu menjadi sebuah rumus yang akhirnya dapat menjawab apa yang kita butuhkan, begitu ya. Nah, contohnya, ini adalah logika if. Jadi logika if itu hari ini kita belajarnya yang simple. Jadi logika if itu bisa hanya simple saja, bisa nanti yang rumit, begitu ya, tergantung pernyataannya. Nah, untuk pengenalan sekarang kita menggunakan rumus if yang simple dulu. Oke, ini ada tabel mengenai nama calon pegawai, begitu ya. Ada 5 orang calon pegawai dan keterangannya ada umurnya. Nah, ya, ada Sujatno 22, Didi 20, Mevrin 19 tahun, Kadir 21, Rahmat 25. Nah, keterangannya ini kita isi dengan apa, begitu ya. Nah, jadi kan tadi harus ada pernyataan. Nah, ini ya. Nah, jadi ada pernyataannya di sini. Untuk mengisi keterangan ini, pernyataannya adalah jika umur calon pegawai, umur calon pegawai lebih dari dan sama dengan 20 maka diterima. Nah, selain itu ditolak. Jadi ini untuk mengetahui umurnya siapa saja dari mereka berlima yang akan diterima atau ditolak, begitu. Oke, kita langsung saja menggunakan rumus if-nya. Yang pertama kita langsung ketik sama dengan if, ya. Jika tadi ya, if umur calon pegawai, berarti arahkan kursornya ke sini, lebih dari dan sama dengan 20, ya. Lebih dari sama dengan 20, ya. Kemudian kita kasih ini pembatasnya, ya. Jangan langsung ketik-ketik saja. Begitu selesai dengan satu pernyataan kita. Nah, ya, kemudian kenapa dia? Maka dia diterima. Ops. Selebihnya ditolak, gitu ya. Ditolak. Oke, maka kita tutup kurungnya, enter. Nah, jika satu sudah terjawab, selebihnya nanti kita hanya copy rumus. Nah, yang harus diperhatikan di sini ketika kita membuat keterangan diterima dan ditolak, nah harus diberikan petik, ya, petik 2 di setiap kata. Jika itu merupakan sebuah kata, keterangannya ini kan keterangannya ini sebuah kata, ya, huruf, maka kita harus menggunakan petik. Nih petiknya wajib, ya. Tapi jika keterangannya ini nanti isinya adalah angka, maka tidak perlu pakai petik, langsung saja angkanya yang dituliskan. Tapi jika dia merupakan huruf atau data tersebut kita harapkan terbaca sebagai sebuah huruf, ya,
seperti itu, maka harus menggunakan petik. Ya, itu harus diperhatikan. Oke. Nah, ini contoh menggunakan rumus if. Nah, ini if yang simple ya. Umurnya lebih dari 20 atau sama dengan 20 diterima. Nah, jadi si Mevrin karena umurnya tidak sampai 20 tahun, si Mevrin tidak diterima, begitu. Oke, ini adalah untuk penjelasan rumus if. Lalu bagaimana dengan and dan or? Nah, logika and dan or. Nah, fungsi and dan or adalah fungsi yang menggunakan dua pernyataan atau lebih. Kalau if tadi ya cuma satu saja ya, umur, berarti logikanya hanya menggunakan umur. Nah, kalau and or harus ada ini untuk membandingkan dua pernyataan atau dua data atau lebih, begitu. Nah, kita lihat and dan or. Ini udah dari sini. Huruf data pernyataannya, jika nilai data 1 dan data 2 lebih besar dari 100 maka true, gitu ya. Sekarang yang akan Ibu jelaskan di sini, kita punya data 180, data 2 250. Pernyataannya, jika nilai data 1 dan data 2 lebih dari 100 maka true. Di sini ya rumus N yang akan kita gunakan. Kalau data yang di atas 100, data 2 juga di atas 100, berarti dua-duanya harus di atas 100, maka ini datanya true. Tapi gitu ya, kalau salah satunya saja tidak sampai 100, berarti akan false gitu. Nah, yang harus diperhatikan, kapan kalian akan menggunakan rumus and, kapan kalian menggunakan rumus or. Kalian perhatikan pernyataan datanya. Jika di sini, jika nilai data 1 dan data 2, nah ini kan dan, berarti rumus yang kita pakai adalah and. Nah, kemudian jika nilai data 1 atau data 2, ini kan atau, berarti di sini menggunakan rumus or. Nah, itu yang harus untuk mengetahui kapan kita menggunakan rumus and dan or. Oke, sekarang kita kerjakan rumus and-nya. Sama dengan and ya, data 1 lebih besar ya, data 1 lebih besar dari 100. Kemudian kita berikan pemisahnya, data 2 lebih besar dari 100 katanya, begitu ya. Jika data 1 lebih besar dari 100, data 2 dari 100, seperti ini, maka true. Kita lihat apakah benar. Nah, pernyataannya menjadi false. Kenapa? Karena data 1 tidak lebih besar dari 100, karena cuma 80, sementara data 2 lebih besar dari 100 ya, 250. Maka hasilnya jadi false. Kecuali ini Bu tes, di sini datanya sebesar 120. Nah, otomatis menjadi true. Kenapa? Karena datanya sudah mencukup sesuai dengan pernyataan yang sudah kita buat tadi rumusnya ya, di atas 100. Oke, kita backkan lagi. Sekarang yang or sama ya, seperti tadi. Kalau tadi gunakan rumus and, sekarang rumusnya or. Buka kurung, data 1 lebih besar dari 100, berikan pemisahnya, data 2 kemudian lebih besar dari 100. Kita lihat, ini kan syaratnya jika data 1 dan data 2 salah satunya lebih besar dari 100, baru hasilnya true gitu ya. Salah satu saja yang lebih besar dari 100 maka hasilnya true, tidak harus dua-duanya. Nah, hasilnya jadi true begitu ya, karena salah satunya saja sudah mencukupi dengan pernyataan. Kita menggunakan rumus or.
Tapi jika data 2 ternyata cuma 90, maka dia false karena datanya dua-dua tidak mencukupi pernyataan, tidak sesuai. Nah, begitu ya. Jadi rumus and or ini juga nanti bisa digabungkan dengan rumus if, jika gitu ya. Maka pernyataannya pun nanti akan lebih rumit. Kedepannya kita akan mempelajari itu. Ya, ada rumus yang akan kita akan menggunakan rumus if dan or. Oke, untuk pengenalan pertama sampai di sini dulu videonya. Semoga bisa dipahami. Selain kalian mengetik di sini ya, mengetik seperti yang Ibu jelaskan barusan, kalian juga bisa menggunakan insert function ya, yang if juga tadi bisa menggunakan insert function seperti itu. Silakan dicoba. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, semoga bermanfaat. Bye bye.